Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menjumpai saudara lewat program Sisi Siraman Rohani Singkat pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita berbicara tentang perayaan Jumat Agung. Saudaraku, kita ketahui bersama bahwa Jumat Agung merupakan suatu perayaan atau peringatan kematian Yesus di kayu salib yang menebus dosa-dosa manusia. Ya, saudaraku, kita tahu cerita tentang penyaliban Yesus lewat firman Tuhan yang sering kita baca setiap hari. Bagaimana pengorbanan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa dan sangat-sangat boleh dikatakan kita tidak mungkin bisa melakukan hal yang seperti dilakukan oleh Yesus. Karena itu saudaraku, saya mau mengajak kita pada hari ini untuk bersama-sama merenungkan makna perayaan Jumat Agung. Mengapa kita harus merayakan Jumat Agung? Ada apa dengan Jumat Agung? Ada apa dengan penyaliban Yesus atau kematian Yesus di kayu salib bagi umat manusia? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa kematian Yesus itu adalah sesuatu yang penting bagi orang percaya, di mana kita melihat pengorbanan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa bagi manusia. Karena kasihnya lah dia mau melakukan itu bagi kita. Karena kasihnya yang begitu besar dan ketaatannya di dalam menjalankan visi Allah di dalam kehidupan ini, maka dia rela mengorbankan dirinya untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita memaknai perayaan atau peringatan tentang perayaan Jumat Agung ini? Bagaimanakah kita memaknai kematian Kristus di dalam kehidupan kita? Saya mau mengajak kita untuk bersama-sama melihat bagaimana peringatan akan Yesus ini, akan kematian Kristus di kayu salib bagi umat manusia. Apa makna kematiannya? Yang pertama, saudaraku, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku dalam perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makna yang pertama yang bisa kita lihat dari kematian Kristus adalah pengampunan dosa. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dalam perjanjian lama itu untuk penghapusan dosa, maka orang itu harus membawa korban. Korbannya adalah korban binatang, dan darahnya itu dicurahkan untuk menghapus dosa-dosa manusia. Di dalam perjanjian baru, pengampunan dosa korban binatang itu sudah digantikan oleh Yesus yang mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Artinya bahwa Yesus menjadi korban satu-satunya
untuk bisa memulihkan atau mengampuni segala dosa-dosa manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makna yang pertama yang perlu kita renungkan di sini bahwa kematian Yesus membawa pengampunan dosa bagi umat manusia. Jadi melalui kematian Yesus di kayu salib, melalui darahnya yang tercurah, Allah telah mengampuni dosa-dosa manusia. Kita tahu saudaraku bahwa dosa itu mendatangkan maut. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, Dia melakukan ini untuk kita. Jadi makna kematian Tuhan bagi kita adalah pengampunan dosa. Dosa kita diampuni. Dosa apa saja? Dosa apa saja yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan mengampuninya. Dengan apa? Dengan cara Yesus mati di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melihat pengampunan dosa yang Tuhan berikan bagi kita sebagai umat manusia yang berdosa, Tuhan sudah melakukan hal yang luar biasa, pengorbanan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita membayar, bahkan dengan kekayaan kita sekalipun kita tidak bisa menebus, kita tidak bisa membayar itu semua. Tapi Tuhan mau melakukan itu untuk kita supaya kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Tuhan sudah mengampuni kita. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya yang harus kita lakukan, mari kita meninggalkan dosa-dosa kita. Mari kita tidak lagi berbuat dosa, berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Allah. Mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita melakukan kehendak Tuhan. Mari kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan dosa menguasai kehidupan kita. Mari bebaskan hidup kita dari dosa. Lihatlah kematian Yesus di kayu salib. Itu untuk membawa pengampunan bagi dosa-dosa kita. Kita tidak mungkin bisa membawa pengampunan di dalam hidup kita selain dengan darah Yesus. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tinggalkan dosa-dosa kita. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita kembali lagi merefleksikan kehidupan kita. Apa yang sudah kita lakukan di hari-hari yang lampau. Mari kita tinggalkan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita ke depan. Mari kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan. Dia yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dia sudah menjadikan kita ciptaan yang baru. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya membacakannya untuk kita. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makna yang kedua dari kematian Kristus adalah kehidupan kekal, yaitu keselamatan bagi umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Yesus yang luar biasa di kayu salib membawa manusia untuk hidup kekal, mendapatkan keselamatan yang kekal. Alkitab berkata di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 bahwa upah dosa ialah maut. Jadi hukuman dosa adalah maut, saudara. Artinya adalah dosa membawa kita kepada maut, membawa kita kepada kematian, kematian kekal, yang artinya sama dengan neraka. Jadi saudaraku, namun karena kasih-Nya, karena kasih Allah yang begitu besar bagi manusia, Ia telah mengutus anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Hidup yang kekal adalah hidup yang bahagia, hidup selamanya. Hidup selamanya berarti inilah yang dinamakan dengan surga. Kita akan mendapatkan keselamatan yang kekal dari Allah. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kematian Yesus, Allah memberikan kita hidup kekal atau keselamatan yang kekal di dalam hidup kita. Hadiah yang diberikan Tuhan ini sungguh luar biasa, yaitu surga yang mulia. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10 dikatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diberdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sekali lagi saya akan membacakan ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi melalui kematian Yesus, Ia membebaskan kita dari kematian yang kekal atau dari neraka yang menakutkan. Banyak orang yang tidak mau pergi ke neraka. Ya, siapa yang mau pergi ke neraka? Tidak ada yang mau pergi ke neraka. Semua orang di dalam dunia ini mencari bagaimana bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus telah melakukan itu bagi kita. Dia telah membuka jalan bagi kita untuk kita bisa menuju kepada surga, kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang dimana tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi ratap tangis. Dia memberikan kehidupan yang kekal melalui kematian Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa maknanya bagi kita di dalam kehidupan kita sekarang ini? Mari kita memaknai kehidupan kita. Tuhan yang begitu besar mengasihi kita. Mari kita merenungkan akan hal ini. Betapa Dia mengasihi kita. Betapa Dia mengasihi saudara dan saya, sehingga Ia rela mati di kayu salib untuk membuka jalan bagi kita ke surga. Maknanya bagi kita adalah, mari di dalam kehidupan kita, kasih yang sudah Tuhan berikan bagi kita, kasih Allah yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita, mari kita bagikan itu bagi sesama kita, supaya sesama kita juga mengenal Allah yang hidup, supaya dia mengenal jalan yang menuju kepada surga. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita di dalam dunia ini. Mari kita jangan memberi penderitaan bagi orang-orang yang sesama kita. Mari kita memberi kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mengasihi satu dengan yang lainnya. Dengan mengasihi, kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Dia rela mati di kayu salib bagi kita semua, umat yang berdosa. Dia mau melakukan itu karena kasih. Mari kita mau melakukannya juga untuk Tuhan. Mari kita mau melakukannya juga untuk sesama kita. Kita mengasihi sesama kita tanpa kita mengharapkan apapun di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah renungan kita pada hari ini tentang makna kematian Kristus di salib bagi kita. Makna yang pertama adalah pengampunan dosa. Yang kedua adalah kehidupan atau keselamatan yang kekal. Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Respon kita adalah mari kita tetap melakukan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tinggalkan segala dosa-dosa kita, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan mari kita mau mengasihi sesama kita. Kiranya firman ini memberkati kita. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.